Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kami calon guru penggerak akan mengadakan wawancara dengan Ibu selaku pimpinan di sekolah kami. Adapun wawancara yang akan kami lakukan itu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu untuk kami? Insya Allah saya bersedia. Baik Bu, terima kasih. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu, sebagai pemimpin di sekolah ini, apakah Ibu pernah menemui masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Setiap ini pasti punya masalah ya, tidak bisa dipungkiri tidak ada masalah. Orangnya berarti tidak ini, pasti ada masalah. Dan iya, pasti ada masalah. Ya Bu, boleh Ibu menceritakannya kepada kami seperti apa kasus dalam masalah yang Ibu hadapi? Masalahnya ini sebetulnya agak privasi sebenarnya, tapi karena ini merupakan tugas dari Bapak Ibu sebagai CGP yang mengharuskan seorang pemimpin bercerita bagaimana proses pengambilan keputusan, jadi mau tidak mau saya harus berbagi cerita dan saya minta ini hanya di antara kita, ya, tidak akan tersebar meskipun ini akan nanti diberikan di YouTube ya. Iya. Oke. Nanti namanya tolong disamakannya. Pada waktu kemarin, bulan kemarin tepatnya itu kita tahu bersama bahwa di Provinsi Gorontalo itu kan punya satu aplikasi sedang-sedang untuk mendeteksi kehadiran dari ASN yang bekerja di bawah naungan provinsi untuk bisa mengontrol apakah ASN ini ada atau tidak. Nah kemarin itu ada cekapan absensi dari PKD yang berwenang selama selang dari bulan Mei sampai Juli, dan di situ saya awalnya saya berpikir di sekolah ini berharap banget tidak ada guru atau ASN yang ada dari sekolah kita, tapi setelah saya melihat ternyata ada nama sekolah kita di dalam list itu, dan itu saya kaget sekali. Itu merupakan suatu masalah buat saya, jadi dilema juga buat saya karena dimana saya sebagai pimpinan di sekolah ini harus mengambil suatu keputusan karena salah satu dari guru saya itu terlibat atau melakukan pelanggaran dengan kategori berat. Jadi itu masalah yang saya hadapi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tersebut? Tentunya saya memiliki strategi bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Langkah yang saya tempuh adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung keputusan saya. Saya tidak boleh langsung mengambil keputusan meskipun sudah ada rekapan dari BKD. Tetap saya harus memanggil yang bersangkutan untuk melakukan wawancara atau BAP untuk mencari kesesuaian data. Apakah benar ini benar-benar kelalaian atau memang BKD yang salah melakukan perekapan seperti itu. Selanjutnya Bu Anti. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, izin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus-kasus dilema ini? Tentunya tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya harus memutuskan apakah itu dilema etika yang dimana itu adalah nilai yang bertentangan di situ sama-sama benar, dimana saya harus memutuskan yang benar-benar tidak merugikan orang lain dan itu akan semacam untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Jadi itu sangat berat buat saya. Baik Bu, selanjutnya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau mungkin dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, untuk masalah itu saya tergantung dari masalah yang saya hadapi ya. Misalkan kayak kemarin yang saya sebutkan tadi bahwa saya harus menyelesaikan
undang-undang, berarti saya akan melakukan proses BKP. Setelah saya melakukan proses BKP, saya akan melakukan penyesuaian data. Kalaupun memang ada nilai yang bertentangan di situ, berarti saya memang harus memutuskan. Tentunya saya harus mengumpulkan data-data dulu seperti tadi, data yang diberikan oleh PKD, kemudian data yang diberikan oleh BKD, kemudian baru bisa saya mengambil sebuah keputusan. Mohon maaf Bu, saya melanjutkan pertanyaan dari Anti. Nah, pertanyaan saya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang Ibu hadapi? Tentunya ada. Kalau untuk faktor atau orang yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada. Ada yang akan saya jadikan narasumber atau sumber lain selain dari data tadi. Jadi saya tidak hanya berfokus pada satu sumber. Jadi saya ada sumber-sumber lain yang mendukung keputusan saya, bahwa keputusan yang saya ambil ini sudah benar dan memang benar-benar harus saya ambil seperti itu. Tidak ada yang terlibat, maksudnya tidak ada yang dirugikan ketika saya harus mengambil keputusan. Artinya saya harus melibatkan orang lain dan banyak pihak. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan ketika saya menghadapi sebuah dilema, bahwa untuk mengambil sebuah keputusan itu tidaklah mudah. Itu adalah hal yang berat. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau sudah terkumpul semuanya, baru kita akan uji dulu apakah benar-benar keputusan ini sudah valid. Jangan sampai nanti kita salah mengambil keputusan, dan itu hal yang paling berat yang saya hadapi seperti itu. Jadi pembelajaran dari saya adalah jangan terlalu gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Kita harus mempertimbangkan baik-baiknya seperti apa, kedepannya seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu? Kami rasa sudah cukup Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Semoga kita banyak sukses. Amin. Bisa lulus sampai dengan Amin. Kan fluktuatif ya, biasanya orang semangatnya itu naik turun, ada yang sakit. Jangan sampai terulang kembali tuh Pak. Siap. Dan jangan usahakan mau hadir. Siap. Ini sesuatu kali kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Anti? Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar Bu, izin. Ya. Kebetulan saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bawalemo, akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Nah, dalam tugas ini kami diminta untuk mewawancara kepala sekolah. Salah satu kepala sekolah yang saya pilih adalah Ibu sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Manado. Nah, adapun isi dari wawancara ini Bu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin bertanya ya Bu? Iya, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMK Manado, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di sana, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, apakah Ibu bersedia menceritakannya kepada saya? Ada, pernah. Sekitar sebulan yang lalu. Iya Bu. SMK itu kan identik dengan ada yang namanya PKL. Ya. Kemudian sekolah kami itu mengirim satu jurusan, yaitu jurusan perikanan PKL. Ada satu orang siswa yang terancam dipulangkan kembali ke sekolah. Nah, itu kenapa? Sebenarnya anak itu rajin di lokasi PKL itu rajin. Iya. Cuman dia seringkali melanggar ini tata tertib yang ada di
tempat PKL, yaitu harus datang jam 7 tepat. Oh iya. Si anak ini dia datangnya kadang jam 10, jam 12, tapi begitu dia datang di tempat PKL itu, dia rajin. Oh. Ya, dia rajin. Itu keluhan pertama. Keluhan kedua, mereka ini kan dari Bualemo, tempat PKL-nya kan di kota, mereka terpaksa kita koskan, menginap di sana. Si anak ini entah nakal atau apa, karena mungkin yang ada di antara temannya itu sepupunya dan itu teman-temannya juga, dia selalu menghabiskan semua makanan mereka. Dia tidak mau memasak, dia tidak mau bawa barang, tapi dia karena yang lain datang pagi ke tempat PKL itu, dia datang terlambat, jadi dia habiskan dulu semua yang ada, yang apa yang sudah teman-temannya masak. Terus dia datang ke kantor. Nah, berdasarkan keluhan dua hal itu, maka pihak dari balai pembibitan ikan itu mau mengembalikan dia ke sekolah. Nah, kami dari pihak sekolah kan merasa dilema juga. Mereka Iya, ini Bu. sudah turun mau 3 bulan, mau mendekati penarikan, kok mau dipulangkan? Berarti kan dengan Iya. catatan dia tidak lulus. Padahal Iya, setelah dikonfirmasi ke kepala balai, si anak ini sebenarnya rajin. Cuman karena dua hal itu, dia mau dipulangkan, mau dikembalikan ke pembinaannya ke sekolah. Otomatis dia nantinya tidak ada nilai. Sedangkan PKL itu masuk dalam penilaian. Jadi di situ saya menjadi dilema. Saya akan diperhadapkan dengan orang tua, guru, kemudian ini waktu yang sudah cukup lama dia lakukan, sudah banyak biaya yang keluar, dan dia tidak mendapatkan nilai dan kemungkinan dia tidak akan naik kelas seperti itu. Itu salah satu Oh, kasus. itu salah satu masalahnya ya, Bu. Iya, Ya. Baik, Bu. Pertanyaan kedua terkait masalah tadi, Bu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? iya. Kita tahu bersama bahwa dilema etika itu ada 2 kasus yang dipersandingkan di mana kedua-duanya itu benar, seperti kasus Iya. tadi. Kepala balai mau memulangkan karena ini itu benar, karena dia datang terlambat tapi rajin. Datang Ya. terlambat tapi rajin. Pihak sekolah pun kayaknya bagaimana ya? Tidak bisa menerima sepenuhnya karena dia sudah 3 bulan di sana. Sudah 3 bulan belajar di sana. Jadi saya di situ itu masuk kategori dilema etika karena pada intinya Iya. dia tidak melanggar regulasi, tidak melanggar hukum, Benar. dan tidak melanggar moral. Jadi itu saya merasa itu dilema etika. Sedangkan bujukan apa namanya bujukan moral, Ya. bujukan moral itu sudah sangat jelas bahwa salah satu sisi itu salah berdasarkan hukum dan moral. Jadi saya dalam mengidentifikasinya itu saya hanya menggunakan 2, yaitu jika dia sudah melanggar hukum dan melanggar etika moral, itu sudah masuk dalam itu masuk dalam bujukan moral. Oh iya, baik Bu. Pertanyaan ketiga ya Bu, izin. Ya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema ini? Bagaimana? Strategi apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan dilema ini? Strategi yang saya lakukan jika saya terkendala pada dilema etika, yang pertama saya harus mengidentifikasi kasus ini dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak harus langsung memutuskan keputusan. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang benar, dan mana yang paling benar. Dan kemudian saya melihat dari sudut pandang banyak tidaknya orang yang dirugikan. Jadi kalau bisa kita harus meminimalisir kerugian yang terjadi. Oke. Baik, pertanyaan keempat ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Oke, sebelum saya menjelaskan hal-hal apa saja yang biasa dilakukan, kaitan masih dengan pertanyaan yang ketiga kayaknya, tentang strategi ya.
Strategi ya, Iya. strategi. Sebelum saya menjawab yang keempat, strategi juga yang saya lakukan yaitu saya sebelum memutuskan suatu solusi dari permasalahan itu, kita mencari tadi kan mencari mana yang benar dan mana yang paling benar, Paling yaitu benar, dengan iya. cara kita mencari penyebab permasalahan itu. Jadi jangan dulu langsung putuskan, tapi kita cari akar permasalahannya. Iya, benar. Setelah itu kita tentukan siapa-siapa yang terlibat. Jadi kan tidak mungkin dia terlibat sendiri. Jadi kita identifikasi Iya, siapa benar. yang terlibat. Iya. Setelah kita tentukan siapa yang terlibat, kita undang, kemudian kita tanyakan dengan orang-orang terdekat mereka, atau kita berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat itu, kemudian kita mencari beberapa solusi keputusan. Jadi jangan hanya ada satu keputusan, jadi kita berdiskusi dengan guru, kepala balai, misalkan, rekan, orang tua, kemudian kita mencari berbagai solusi, dan akhirnya kita mengambil satu solusi. Terus hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, itu yang keempat kan? Iya. Dari berbagai solusi yang ada itu, saya melakukan analisis kasus, kira-kira dari beberapa solusi yang ada, mana yang sesuai dengan norma, mana yang sesuai dengan peraturan, kemudian mengedepankan kepentingan umum, dan kemudian hasilnya itu harus bermanfaat bagi orang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi jangan hanya bermanfaat atau berguna bagi orang lain atau sebagian orang. Jadi kita harus berpikir dalam pengambilan keputusan itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Oh iya, baik Bu. Pertanyaan yang kelima ya Bu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu di tempat atau Ibu memiliki jadwal atau schedule tertentu dalam penyelesaiannya? Seperti tadi kan, saya mengambil beberapa solusi. Apabila permasalahan itu ringan, Ya. jadi tidak memerlukan beberapa solusi, langsung kita putuskan saat itu juga. Tapi kalau apabila masalahnya itu agak berat dan jika kita mengambil keputusan secara cepat, kemungkinan besar akan ada yang dirugikan. Jadi kita perlu melakukan beberapa langkah yang saya sudah sebutkan tadi. Kita cari dulu keterangannya, jadi kita carikan solusi bersama, tanyakan ke guru, ke orang tua, ke siapa saja yang berhubungan dengan itu, kemudian carikan solusi, kemudian kita cari yang terbaik dan kita putuskan permasalahannya. Solusi dari permasalahan itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Oh iya, karena ini adalah suatu lembaga atau sekolah, tentu bukan hanya saya sendiri yang berada di sekolah itu. Di Iya. dalam sekolah itu ada warga sekolah, ada wakil kepala sekolahnya, ada wali kelasnya, ada kalau di SMK itu ada kajurnya, ada komite sekolahnya. Iya, jadi saya mengajak seluruh warga sekolah itu atau yang mempunyai kedekatan dengan yang bermasalah ini, kemudian kita mencari berbagai alternatif solusi yang terbaik dan hasil dari musyawarah kita atau pembahasan kita itulah yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Oh iya, baik Bu. Berarti Ibu memiliki faktor-faktor pendukung ya Bu yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu. Oke, baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Yang pertama, pengalaman saya berusaha menjadi lebih bijaksana. Maksudnya saya tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa merugikan orang lain, yang membuat sakit hati orang lain. Jadi saya berusaha menjadi seorang yang bijaksana, pengertian dengan orang lain, kemudian dari situ juga pelajaran yang saya ambil,
saya mengajak semua orang turut bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil bersama. Itu dari saya. Baik Ibu, untuk pertanyaan saya rasa sudah cukup. Ada 7 pertanyaan tadi Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya ajak wawancara dengan Ibu. Mohon maaf Bu, kalau ada kata-kata yang menyinggung Ibu atau mengganggu kegiatan Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Saya izin mengakhiri wawancara. Alhamdulillah wawancara ini saya juga mendapat pengalaman dan pembelajaran dari Ibu. Baik izin Bu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.